Cek. Konnichiwa minasan, kembali lagi. Hari ini untuk hari yang ke-6, kita akan melanjutkan perjalanan untuk belajar kanji JLPT N4 dari buku Somatome. Nah, untuk hari ke-6 ini kita akan belajar tentang grup, mengelompokkan dalam satu kelompok. Jadi mengingatnya dalam satu kelompok ini kan ada kanji musim sama kanji kota, tentang kota dan musim kebanyakan. Hai minasan, hajimemashou. Untuk kanji yang pertama yaitu adalah chosoku yang artinya sarapan, dan kesa yang artinya pagi ini. Chosoku artinya sarapan dan kesa artinya pagi ini. Untuk chosoku, contoh yang pertama, chosoku yang artinya sarapan. Chosoku ni sandwichi o tabemashita. Chosoku ni sandwichi o tabemashita. Untuk sarapan saya makan sandwich. Kemudian watashi wa kaisha no chikaku de chosoku o torimasu. Chosoku o torimasu. Kenapa di sini pakainya torimasu? Karena ya kita mengambil waktu untuk makan, mengambil waktu makannya, mengambil waktu sarapan di dekat kantor, pakainya torimasu gitu. Kalau tabemas tadi kan fokus ke aktivitas makannya, makan sarapan paginya, menentukan dengan menunya apa. Kalau yang torimas fokusnya yaitu mengambil waktu sarapannya. Baik, menasang untuk yang cara baca kedua yaitu keisha pagi ini. Keisha hahawa daidokoro de chosoku o sukurimashita. Keisha hahawa daidokoro de chosoku o sukurimashita. Pagi ini ibu membuat sarapan di dapur. Kemudian untuk contoh yang kedua, kesa watashi wa Tokyo de tomodachi ni aimasu. Kesa watashi wa Tokyo de tomodachi ni aimasu. Pagi ini saya bertemu dengan teman di Tokyo. Yuki minasang, untuk kanji yang kedua yaitu cara bacanya chusoku. Kalau tadi chosoku, sekarang chusoku yaitu makan siang. Ada juga cara bacanya yaitu hiru, yaitu siang, dan hiruma siang hari. Nah, kalau nanti ada pembedanya hiru dan hiruma. Kalau hiru nanti lebih ke waktu, pokoknya kalau hiruma itu aktivitasnya di siang itu ngapain gitu. Nah, untuk chusoku makan siang. Yo chusoku wa ramen to gyoza. Untuk contoh yang kedua, heijitsu wa chosoku ni bento o tabete imasu. Heijitsu wa chosoku ni bento o tabete imasu. Heijitsu itu kan di hari kerja. Di hari kerja saya makan siang bento tabete imasu. Hai, untuk yang hiru siang yaitu hiru ni aimashou, mari bertemu pada siang hari. Di fokusnya di waktu siangnya. Shokudo de tomodachi to hiru gohan o toru, makan siang di kantin bersama teman. Nah, kemudian hiruma itu fokus ke aktivitas di siang harinya. Hiruma mada Tokyo ni imashita. Hiruma mada Tokyo ni imashita. Saya masih berada di Tokyo pada siang hari. Kemudian contoh yang kedua, kono machi wa hiruma totemo atsui desu. Kono machi wa hiruma totemo atsui desu. Pada siang hari kota ini sangat panas. Nah, untuk kanji yang ketiga yaitu mulai masuk ke musim, berarti haru, nanti
setelah haru pasti natsu, terus kemudian aki dan fuyu. Itu urutannya kayaknya udah pasti gitu. Haru yaitu musim semi, haru yasumi liburan musim semi. Kantan desu ne minasang. Untuk yang haru watashi wa Tokyo de atarashi shikoto wa hajime mashita. Haru watashi wa Tokyo de atarashi shikoto wo hajime mashita. Pada musim semi, saya mulai pekerjaan baru di Tokyo. Contoh yang kedua, haru ni kuki ga totemo suzushiku narimasu. Haru ni kuki ga totemo suzushiku narimasu. Saat musim semi, udara menjadi sangat sejuk. Baik, kantan desu ne minasang. Untuk yang haru yasumi, liburan musim semi. Haru yasumi ni tomodachi to Kyoto wo ryoko shimashita. Haru yasumi ni tomodachi to Kyoto wo ryoko shimashita. Saat liburan musim semi, pergi liburan ke Tokyo bersama teman. Haru yasumi ni wa Kyoto de kanko suru hito ga oi desu. Kanko suru yaitu wisatawan, kanggo suru hito orang yang berlibur, wisatawan. Jadi minasang kantan desu. Untuk yang selanjutnya yaitu natsu dan natsu yasumi. Ini mudah-mudahan. Natsu yaitu musim panas, natsu yasumi liburan musim panas. Natsu ga totemo atsui desu. Yojo fudo ni narimasu. Tuh di situ kan suhu derajat tadi ya. Cuaca, menyatakan cuaca. Yonjudo ni narimasu. Cuaca sangat panas di musim panas mencapai 40 derajat. Contoh yang kedua, natsu wa tenki ga totemo atsui no de watashi wa nigatte desu. Natsu wa tenki ga totemo atsui no de watashi wa nigatte desu. Aku nggak suka musim panas karena cuacanya sangat panas. Hai minasang, untuk yang cara baca kedua ya natsu yasumi. Liburan musim panas. Natsu yasumi wa tomodachi to umi de oyogimashita. Natsu yasumi wa tomodachi to umi de oyogimashita. Berenang di laut bersama teman-teman saat libur musim panas. Untuk yang kedua, natsu yasumi watashi wa Indonesia de sofubo. Sofubo itu kakek nenek. Sofubo ni aimashita. Hai, minasang, kantan desu. Untuk yang selanjutnya yaitu aki, musim gugur. Watashi ga ichiban suki na kisetsu wa aki desu. Watashi ga ichiban suki na kisetsu wa aki desu. Musim yang paling saya suka adalah musim gugur. Aki wa suzushiku na to momichi ga kirei desu. Musim gugur terasa sejuk dan dedaunan maple sangat indah. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu fuyu dan fuyu yasumi. Minasang pasti udah hafal di luar kepala, yaitu musim dingin dan liburan musim dingin. Untuk kanji yang selanjutnya, kanji ke-6 yaitu fuyu, fuyu yasumi dan fuyu. Fuyu musim dingin, fuyu yasumi liburan musim dingin. Minasang pasti udah di luar kepala ini udah hafal. Nah, untuk fuyu, kotoshi nihon ni fuyu ga totemo nagai desu. Tahun ini musim dingin di Jepang sangat panjang. Fuyu ga kiru to yuki ga furimasu. Saat musim dingin tiba, maka akan turun salju. Hai, minasang, untuk yang fuyu yasumi. Fuyu yasumi wa ie de goro-goro sugoshimashita. Nah, goro-goro itu bisa diartikan rebahan aja atau bersantai. Sugoshimashita kan menghabiskan goro-goro ya. Nggak ngapa-ngapain, kegoleran sambil nonton TV bisa diartikan goro-goro. Fuyu yasumi wa ie de goro-goro sugoshimashita. Untuk contoh yang kedua,
Fuyu yasumi ni wa dai yuki ga furu no de doko demo ikemasen desta. Karena turun salju lebat saat musim dingin, jadi tidak bisa pergi kemanapun. Baik, untuk yang kanji nomor 7 yaitu Kyoto dan Tokyo. Itu kanjinya kanji Kyo. Kyo panjang Kyo-nya. Tokyo dan Kyoto. Kyoto. Kyonen kazoku to Kyoto o ryoko shimashita. Kyonen kazoku to Kyoto o ryoko shimashita. Kyoto wa Nihon no yumei na kangoji desu. Kangoji desu. Kangoji itu destinasi wisata. Kangoji desu. Kyoto wa Nihon no yumei na kangoji desu. Hai, untuk yang cara baca kedua yaitu Tokyo. Contoh yang kedua, Hajimete Tokyo ni kita toki maji ni mayoimashita. Hajimete Tokyo ni kita toki maji ni mayoimashita. Saat pertama kali datang ke Tokyo, saya tersesat ya karena sangat rumit jalannya di Tokyo. Untuk yang kanji nomor 8 yaitu dibaca to ya, to belakangnya tadi yang Kyoto. Tapi kalau ini kan ya ini kan to-nya di Kyoto. Tapi kalau untuk Tokyo dia itu kata sambung yang dia hanya khusus untuk Tokyoto gitu. Jadi itu emang artinya Tokyoto, dia merujuk ke kota metropolitan lah artinya. Jadi prefektur khusus Tokyo pasti bacanya Tokyoto gitu kan. Nanti kalau prefektur sendiri artinya ada keng belakangnya, tapi khusus Tokyo yaitu Tokyoto, prefektur Tokyo karena kota metropolitan. Kemudian bisa dibaca Sugokai. Ini seharusnya kunyominya. Baik, untuk kanji selanjutnya kanji nomor 8 yaitu to-nya dari tadi Kyoto kan. Nah, tapi kalau ini untuk merujuk menunjukkan bahwa itu kota metropolitan dan itu hanya dipakai untuk prefektur Tokyo aja. Tokyoto-nya punya. Tokyoto dan bisa dibaca Sugogai yaitu artinya nyaman, cocok, tepat waktu, bisa keadaan dan waktu. Tapi kebanyakan nanti keadaan menanyakan keadaan atau menanyakan waktunya cocok atau enggak atau pas waktunya atau enggak. Cara baca yang pertama, Tokyoto, prefektur Tokyo. Oku no hito ga Tokyoto ni sumitai to omotte imasu. Menurut saya, banyak orang yang ingin tinggal di prefektur Tokyo. Ya, itu karena Benri bisa karena praktis. Ini alasan di bawahnya. Tokyoto wa seikatsu ga totemo benri de takai tatemono ga takusan arimasu. Prefektur Tokyo adalah tempat yang praktis karena banyak kereta, 5 menit 2 menit pasti ada kereta, jadi kemana-mana lebih mudah dan di sana kotanya lebih terasa metropolitan karena bangunannya lebih tinggi jadi lebih maju gitu kelihatannya. Minasang. Untuk yang Sugokai atau nyaman, cocok pas waktunya. Raishu no kayobi kaigi no jikan sugokai desu ka? Apakah Selasa depan waktu yang pas untuk rapat? Bisa dilanjutkan suiyobi nara sugokai desu. Jika hari Rabu saya bisa, berarti kalau minggu depan yaitu Selasa jadi nggak bisa gitu kan. Ya, itu sugogai. Kebanyakan nanti diartikan cocok, pas, nyaman gitu. Hai, untuk yang kanji nomor 9 Todofuken yang biasa artinya yaitu semua prefektur di Jepang dan itu hanya ini aja sih, satu aja cara bacanya itu Todofuken di N4 di Somatome. Hai minasang, untuk kanji yang nomor 9 yaitu contoh kalimatnya Todofuken, hati-hati do-nya di sini panjang, lainnya pendek semua. Nihon ni wa 47 no Todofuken ga arimasu. Di Jepang ada 47 prefektur.
Shokkaku todofuken dokuji no matsuri ga arimasu. Dokuji itu sebenarnya asli kan, artinya dokuji itu asli, bisa dikatakan karena asli maka dia memiliki ciri khas sendiri-sendiri gitu. Jadi aku mengartikan setiap prefektur memiliki festival budayanya sendiri-sendiri karena asli itu dari sana, dokuji asli gitu minasang. Hai, untuk yang nomor 10 yaitu keng prefektur nanti cara yang contohnya itu Aomori Keng gitu kan lah, nanti ada misalkan Kanagawa Keng, Yokohama Keng gitu. Untuk prefektur yang biasa. Kalau untuk Tokyo tadi ya harus Tokyoto gitu minasang. Hai, semoga bisa membantu. Untuk Keng prefektur Fukuoka Keng wa oishi tabemono ga takusan arimasu. Di prefektur Fukuoka banyak makanan enak. Terus kemudian contoh yang kedua, kono hong wa untuk contoh yang kedua, kono hong wa Hokkaido Ken no Rekishi ni Suite Kakarete imasu. Buku ini ditulis tentang sejarah prefektur Hokkaido. Kemudian Aomori Keng, prefektur Aomori. Contoh yang dari Keng tadi, Aomori Keng no fuyu wa totemo samui desu. Musim dingin di prefektur Aomori sangat dingin. Kemudian Aomori Keng wa ringo de yumei desu. Prefektur Aomori terkenal dengan apelnya. Minasang, untuk yang 11 Shimin kemarin udah ya, beberapa hari yang lalu. Shimin artinya penduduk, yaitu Konomachi wa Jumang Nino Shiminga Iru. Kota ini memiliki 10.000 penduduk. Kemudian Kinjo ni Atarashi Shimin Poruga Dekita. Nah, dekimas kan banyak artinya kan. Bisa kita bisa itu diartikan sebagai selesai, rampung, baru saja selesai dibuat gitu. Kolam renang untuk warga penduduk sekitar. Kinjo ni Atarashi Shimin Poruga Dekita. Kolam renang warga sekitar baru saja selesai dibuat. Hai, masang. Untuk yang terakhir yaitu Machi dan Cho. Itu kalau Cho nanti ada nama kota. Nama kotanya baru Cho. Kalau Machi itu merujuk ke kotanya. Shanghai. Untuk Cho, cara baca Cho, nama kotanya. Yuki-chan wa Kanda Cho ni sundi imasu. Yuki-chan tinggal di kota Kanda. Hai, minasang, untuk contoh yang kedua yaitu Rika-chan wa Yuki-chan. Sumimasen. Rikanya di sini pakai bukan Rika-chan. Ini harus ada partikel to. Tanakacho. Untuk contoh yang kedua, Yuki-chan wa Rika-chan to Tanakacho de Hirogohan o tabemashita. Yuki-chan makan siang bersama Rika di kota Tanaka. Baik, untuk contoh yang berikutnya yaitu Machi kota. Mura yorimo machi ni sumitai. Saya lebih suka tinggal di kota daripada di desa, karena kalau di kota lebih praktis dan lebih gampang aksesnya kemana-mana. Kalau di desa terlalu jauh dan harus punya mobil minasang. Kalau untuk contoh yang kedua, Konomachi wa hito ga oi desu. Toshite nigiyaka desu. Kota ini ramai dan meriah. Hai, minasang. Selesai untuk 12 kanji tambahan untuk hari ini. Semoga bisa membantu minasang semua untuk belajar dan sambil menghafalkan kanji dengan membuat kalimat-kalimat sederhana. Untuk yang ini sebenarnya minasang bisa pause atau langsung kerjakan aja karena udah gampang, kantan ya. Hati-hati untuk yang ini, Todofukeng, todonya yang panjang kan seharusnya ini ada yang Todofukeng,
Fukeng, Todo Fukeng. Nah, ini jawabannya nomor 4 yang ini Minasang. Hai, untuk yang jawabannya di sini bisa di screenshot buat catatan tambahan Minasang atau buat berlatih menghafal kanji-kanji yang ada. Hai, owarimashita, otsukare sama deshita, oyasumi nasai minasang, arigatou gozaimasu, mata astita. Semoga bisa bertemu kembali di video selanjutnya. Untuk yang hari ke-7, kalau di Somatome hari ke-7 minggu pertama itu nanti kebanyakan Rensu, tapi untuk video berikutnya mungkin ada tambahan kanji aja karena Rensunya sebenarnya bisa cari-cari sendiri aja sih minasan. Wajah. Hai, arigatou gozaimasu.